Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari kekasih Tuhan. Kita jumpa lagi dalam Lawatan Hati. Dalam episode ke-120 ini, kita akan merenungkan tema saksi mata. Apakah saksi mata itu? Kamus Besar Bahasa Indonesia menerjemahkan saksi mata adalah orang yang melihat sendiri suatu kejadian. Seorang nelayan tiba-tiba menjadi terkenal karena namanya ditulis dalam sebuah media. Dia menceritakan bagaimana dengan mata kepala sendiri menyaksikan sebuah peristiwa yang mengerikan. Sebuah pesawat jatuh dari langit ke laut. Pada waktu itu dia sedang mencari ikan bersama teman-temannya. Cerita itu menjadi menarik karena diceritakan sendiri oleh saksi mata. Nelayan itu tidak menceritakan kabar yang didengar dari orang lain, tetapi dia menceritakan pengalamannya melihat pesawat itu jatuh. Di dalam Alkitab, kita juga membaca ada banyak kesaksian dari saksi mata, karya dan kehidupan Kristus. Kata saksi dalam Alkitab dari kata martir, martur atau martus, yang artinya adalah seseorang yang melihat, mengalami, dan mendengar sendiri apa yang dia ketahui. 1 Yohanes 1 ayat 1-3 menuturkan apa yang dilihat, dialami, dan diketahui oleh Rasul Yohanes. Mari kita membaca. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya, Yesus Kristus. Rasul Yohanes mengalami kehidupan bersama Kristus. Dia melihat apa yang dikerjakan Kristus, bagaimana dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia menyatakan kasih Allah bagi manusia. Itulah yang dia ceritakan. Dia beritakan kepada kita. Dia menceritakan kebenaran tentang kuasa kasih dan keselamatan serta kebaikan Tuhan Yesus. Bukan dari cerita orang lain, tetapi dari apa yang dilihat dan dialaminya sendiri. Dan dia tidak bisa menahan diri, cerita itu hanya disimpan untuk dirinya sendiri. Tidak. Tetapi dia justru ingin menceritakan, mempersaksikan apa yang dia lihat dan alami sebagai saksi mata, karya kehidupan dan kasih Kristus kepada orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setiap pengikut Kristus melihat dan mengalami apa yang dikerjakan Kristus untuk menyatakan kasih dan kuasa-Nya kepada umat manusia, termasuk kita. Walaupun kita tidak berjumpa langsung dalam tatap muka fisik dengan Kristus ketika Kristus berkarya di tengah murid-muridnya, tapi bukankah kita telah melihat dengan mata rohani kita? Kita mengalami kehidupan Kristus. Kita melihat bagaimana Kristus bekerja dalam hidup kita. Karena itu, kita pun dipanggil untuk menjadi saksi mata yang menceritakan tentang kebenaran, kasih, kebaikan Tuhan di dalam Kristus.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai saksi mata, kita mesti menceritakan sesuatu yang benar, sesuatu yang bukan sekedar diberitakan oleh orang lain, tetapi sesuatu yang merupakan perjumpaan kita sendiri, pengalaman hidup kita, pengalaman iman kita secara langsung dengan Kristus. Itulah yang namanya melihat, mengenali, dan mengalami sendiri. Sebagai saksi mata, kita menjadi narasumber yang bisa dipercaya untuk memberitakan tentang kebenaran, kasih, dan kebaikan Tuhan yang diberikan untuk dunia ini, untuk semesta alam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah itu tugas yang sulit? Pasti tidak. Secara sederhana, kita bisa memulai dengan menceritakan kisah perjalanan hidup kita bersama Kristus. Bila kita mengenal Yesus sebagai juru selamat dan telah mengalami kasih, rahmat, dan kebaikannya, tentu bukan untuk kita simpan sendiri, tetapi perlu kita ceritakan dan bagikan kepada orang lain, agar semua orang percaya, bahkan melihat dan mengalami kasih, rahmat, kebaikan, dan keselamatan yang diberikan Tuhan untuk dunia ini. Lagu Kidung Jemaat 427 menyemangati kita untuk selalu berbagi cerita tentang kasih kebaikan Tuhan. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Apakah itu menjadi kerinduan kita? Apakah kita selalu bersemangat untuk bersaksi, menceritakan tentang Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya? Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berikan kami kemampuan dan keberanian untuk selalu menuturkan cerita tentang Tuhan dan cinta kasih Tuhan yang mulia, agar semua orang dapat merasakan, mengalami pula kehadiran Tuhan dan cinta kasih Tuhan di dalam Kristus.